warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ayu dan juga teman-teman di Nilas Luhur. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita masih ada di Ranggon yang kemarin ya. Iya. Tadi sini Ranggon Reot. Dari kemarin kita udah nyiapin berapa materi, kita udah survei berapa tempat, ada beberapa situs yang masih seputar sini dan beberapa desa lain sebenarnya sih. Cuman karena memang ada kendala ya. Kendala cuaca. Iya, lebih tepatnya. Jadi di luar perkiraan yang dipikir ini udah masuk ke musim kemarau, tahu-taunya kok hujan gitu. Terus tadi ada makam juga, ada situs juga, kita kesana udah fix, tahu-taunya ada perbaikan di situ, banyak orang lah. Makanya daripada ini kita mendingan ngobrol bebas, kita nge-share ke teman-teman pengalaman-pengalaman apa. Ya kita bukan siapa-siapa, tapi siapa tahu bisa menghibur, berbagi gitu. Iya. Pengalaman-pengalaman dari masing-masing kami, karena ini temanya horor ya, yang ada hubungannya dengan hal seperti itu gitu. Gimana Bro Tuying? Jangan diem aja. Gimana? Ya gimana? Sehat Bapak sekarang? Alhamdulillah, agak mendingan lah. Ya minta doanya bapaknya. Ya teman-teman. Mas Tuying lagi agak sakit. Kurang sehat. Semoga lekas sembuh. Mas Tommy gimana kabar? Baik. Oh iya, ini ada sesuatu yang baru. Bukan sesuatu, memang orang kita ya. Ada teman satu kita yang baru datang gabung malam ini dan akan saya perkenalin. Ini namanya siapa Bro? Ini kan Samaran aja ya. Saya samaran mau asli nggak apa-apa. Orang kita bukan Mas Wandu. Mas Wandu. Oke, Mas Wandu. Iya, ini kemarin kita memang dari tim kami kan dari awalnya berempat, cuman berhubung Mas Wandu kemarin ada halangan, nggak bisa langsung tampil di video-video yang lalu gitu. Dan malam ini seharusnya dia udah siap dan kita bakalan ngetek di tempat-tempat yang situs-situs tadi ya Mas Tuying. Tapi berhubung ada halangan, ya udah kita putusin di sini. Siapa tahu video ini layak, ya kan? Iya. Nah, mudah-mudahan layak dan bisa buat menghibur teman-teman, berbagi seperti itu. Mas Tuying, Gimana? ya ini kita bukan siapa-siapa yang jelas. Kita ada kegiatan dari awal, konsepnya kan mau bikin sesuatu yang ada nilai edukasinya. Walaupun temanya horor, kita nggak mengecilkan yang lain. Silakan yang lain mau nangkepin hantu apa terserah, whatever ya kan. Yang pasti kita pengen bikin sesuatu tapi ada nilai edukasinya. Kita juga ada buat nguri-nguri budaya lama ya kan, yang udah lama ditinggalkan seperti itu. Menurut Mas Tuying sendiri gitu ya. Iya, gimana? Ini konsep yang kayak gini nyaman nggak? Kemarin kita udah ngambil video berapa kali gitu. Ya ada nyamannya, ya ada enggaknya ya. Nyamannya yang enggaknya aja. Kalau yang nyaman mah aku tahu pasti nyamannya apa gitu. Yang enggaknya aja gitu. Yang enggaknya ya cuma terkuras tenaganya habis lah, lahir batin habis. Iya. Soalnya Tenaga gini, pikiran. kalau kita nonton di berbagai acara di stasiun TV ataupun di channel-channel yang membedah tentang ya dunia metafisik ya, mungkin itu kan ada, oh ini ada apa, ini makhluk apa. Kalau di lapak horor di Nilas Luhur kan kita kayak kemarin bisa nyebrang, bukan nyebrang dinian, siapa nyebrang tahun ya, nyampe membedah sejarah itu, nyampe nyebrangnya itu jauh berapa ratus tahun. Itu kan pasti energinya cukup ini Terkuras lah. cukup melelahkan sih pasti. Iya. Menurut Mas Tuying tuh kemarin gitu, dari video yang ada kita pernah share ke teman-teman kan udah ada berarti 4 ya. 4 video. Yang satunya ini di Ranggon, yang di situs-situs aja ya aku mau bahas. Dari ketiga itu mana yang energinya paling gede terkuras? Ya waktu kita bedah kuburan Asban ya. Kuburan Asban. Makam Asban itu yang energinya paling gede. Ya lumayan, itu paling lumayan. Menurut saya itu paling lumayan itu. Paling lumayan. Itu faktornya apa faktornya?
faktornya juga banyak sih ya. Masa lampau dulu ya. Dari tahun keberapa gitu kan, dari benturan energi dari mana saja gitu. Ya lumayan iya. gitu. Jadi gini kawan-kawan semua, sepengetahuan kami dan yang kami rasakan di sini, untuk membedar sesuatu apalagi udah nyebrang tahunnya sangat lama seperti itu dan ada hubungannya sama ya dunia metafisik, itu apa sih, kayak kemarin gitu sebenarnya itu banyak sosok-sosok yang datang. Ya. Kita ngungkap hal-hal yang memang ada runutan sejarah, ada yang tertulis dan pembabakan yang jelas-jelas ada lah seperti itu, tapi ada yang hilang karena di kampung sini mungkin nggak ada namanya pendudukan siapa atau situs yang jelas-jelas ada tulisannya ya Mas Tommy. Akhirnya kita ngebuka begitu tentang leluhur apa yang pernah, siapa yang pernah kesini dan apa yang mereka bawa, apakah itu tentang membahas tentang agama atau apa seperti itu. Yang pasti yang baik-baik gitu. Otomatis sisi yang hitam kan ngikut. Ya otomatis Ya ikut. kan, nggak suka gitu kan, banyak kan. Ada perlawanan, ada pertempuran. Tapi kan kita nggak mungkin ngomongin itu ada ini ada itu gitu ya Ya, pasti nggak ya. mungkin. Jadi yang kemarin mungkin buat teman-teman yang kok nggak ada serem-seremnya, nggak ada medium misalnya, emang kita nggak seperti Enggak itu. gitu. Kayak gitu. Tapi sosok-sosok itu ada banyak ya pasti. Ya, banyak sekali. Kaki yang kemarin diikat gimana? Mana? Kaki. Alhamdulillah Siapa? udah enggak. Udah yang agak. yang ikat siapa aslinya Mas Tuyul? Ya biasa, yang tim hitam lah katanya gitu nah. Oke. Ya yang apa namanya itu ya makhluk-makhluk yang itu loh yang nggak suka aja Yang gitu nggak kan, suka. suka ngerjain lah. Ada yang bilang begini, kalau ada makam orang soleh, siapapun itu gitu, setiap ada makam yang seperti itu pasti hitamnya gede juga. Iya benar seperti Ya, itu. betul sekali. Dia menutup. Untuk menjerumuskan. menjerumuskan, kembalikan sejarah, membelokkan. Gimana Mas Pandu? Kebanyakan yang hitam seperti itu kebanyakan untuk menjerumuskan dan membelokkan sejarah. Membelokkan sejarah agar sejarah yang aslinya Iya. belokkan jadi nggak benar. Dan menyerupai Menyerupai apa yang apa yang ada yang di sini, aslinya yang ada di aslinya. Ya, seperti itu ya. Dan itu banyak sekali kemarin pun yang menyerupai mereka itu. Ya, betul. Makanya kita benar-benar harus jeli. Kalau misalnya banyak juga, itu mereka anak muda, itu perlu ahli hikmah, ahli ini yang benar-benar, insya Allah kita benar-benar seleksi banget ya Om. Iya, kita harus mengetahui apakah dia itu yang asli atau yang bukan. Ya, Nanti dipadu-padankan jawabannya dia dengan literatur yang udah ada, seperti itu ya Mas Tommy ya. iya, semua makhluk bisa menyerupai kecuali junjungan kita Kanjeng Nabi ya. Iya, yang nggak bisa diserupain. Itu satu yang nggak bisa. Semuanya bisa disamain. Dia bisa menyerupai apa aja. Ya kan? Kita harus jeli itu. Iya, harus jeli banget untuk mengungkap itu. Iya, soalnya kan begini kawan-kawan, kalau misalnya di tempat-tempat tertentu saja, misalnya jalan, pohonan, yang catatannya memang nggak ada makam tua ataupun nggak ada makam wali lah, itu aja sering ditambahin orang dengan ya penampakan yang menyeramkan, yang ini itu, apalagi di makam orang-orang Di makam tua. orang soleh dia berpakaian jubah semua. Itu udah menyerupanya coba. Udah banyakan gitu. Berarti kalau Apalagi yang belajar di Khodam ya pasti menyerupai kayak gitu. Maksudnya di situ memastiin. Kadang kita terbelokkan dengan pandangan pertama ya. pandangan pertama, Oh iya, saat kita dengan tafakur keluar dia, kita langsung percaya, kita tafakur mendekatkan diri kepada yang esa, iya, hingga muncul dia. Kita lupa, kita udah, oh dia udah datang. Padahal siapakah dia? Kita harus karena lebih jeli lagi. karena kita lupa, jadi percaya yang muncul itu dia. Padahal bukan, ya kan? Hanya menyerupai. Hanya menyerupai.
ada mungkin ada kuncian apa itu memang misalnya itu berhubungan sama tingkatan seseorang, apa memang ada misalnya orang awam gitu, terus misalnya kita berzikir atau kita lagi ke makam gitu ya, kita ziarah terus muncul hal seperti itu, apakah ada kiat-kiat khusus itu buat mastiin ini supaya bukan gitu, bisa Kalau nggak? orang awam jarang dia muncul di depan dia. Yang belajar kebatinan baru sering dia muncul. Dengan apa? Dia mengakui Allah. Dia lebih bertauhid. Ya kan? Tapi dia tidak mengakui Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nah, Itu salah satunya. Kunciannya di situ. jadi perbedaannya memang iblis juga dulu juga ya, Iya, dia makrifat ya. ya kata orang. Perbedaan iblis dan manusia di apanya? Iya benar. Di apa? Coba aku nanya ke jenengan, penjelasannya seperti apa? Di apa ya? Perbedaan iblis dan manusia ya. Iya, Ulang ya. perbedaannya itu. Perbedaan Tunggu iblis sambil dengan dianu loh. manusia ya, ada perbedaannya. Satu, manusia itu bisa mengakui Kanjeng Nabi sebagai nabinya, mengakui, harus mengakui. Tapi kalau iblis tidak mengakui, Dia mengakui Tuhan Yang Maha Esa, mengakui Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha tapi Esa, tidak mengakui Kanjeng Nabi Kanjeng Muhammad. Rasul. Iya. Dan secara dohir adab ya, tetap adab. Dia tidak mempunyai adab, manusia lebih mempunyai adab, tata krama, sopan santun, ya kan, mempunyai batasan mana yang mau diambil, apakah itu salah, apakah itu benar, kita lebih mengetahui. Iya. Karena kita dikasih akal dan pikiran, kita makhluk paling sempurna. Baik, ini karena kan jenengan buka bab tentang akal, pikiran, ini mau tak tanyain, kita dikasih keunggulan, kasih kelebihan sama yang punya hidup dengan diberi akal, pikiran, terus ada lagi yang disebut hati. Iya. Itu perbedaannya apa itu dari masing-masing itu? Akal tuh gimana, hati itu seperti apa? Ada penjelasan khusus nggak, Mas Tuying? Ada penjelasan khusus juga ada. Berarti kan Ya seperti simpelnya aja dah. iya. Dari ke akal kita akan berbuat sesuatu yang tidak baik, tapi dalam hati kita jangan. Pasti ada kayak gitu. Ya itu perbedaannya di situ aja. Bisa menilai, manusia bisa menilai. Kita saat kita emosi meledak, kita meredup, hati kita sedih, kok bisa gua sampai semarah kayak gitu, ya kan? Berarti kan sentuhan hati lebih ke Iya. Sayang sekali dalam berbagai kisah atau cerita-cerita seseorang, kadangkala hati selalu yang di belakang. Iya, kan? Penyelesaian penyesalan selalu di belakang gitu ya. Karena manusia nggak luput dari keras egois, sifat-sifat itu, ya kan? Meredamnya dengan apa? Mendekatkan diri sama yang ngasih kita itu, ya kan? Berarti Memawas diri, mengkaji diri sendiri. iya benar. Iya. Apalagi Kayaknya muhasabah ya. Muhasabah. Penjelasannya seperti apa, Mas Pandu? Gak apa-apa. siapa yang mau jawab? Masih grogi. Ini tadi kan gitu. Ada akal, ada pikiran, ada hati, semua bermain dalam diri manusia. Juga di dalamnya ada yang namanya rasa juga. Kalau sukma apa nanti dah jauh ya kan, maksudnya itu dari sedangkan agama sendiri kan akal ya kan, seperti itu. Nah, dalam kehidupan manusia kan tentu kita mengalami berbagai masalah. Peliknya kehidupan kita hidup nggak pernah lepas dari masalah ya kan. Untuk satu hal kita melihat tentu dengan mata karena kita orang biasa ya. Dari mata dikelola ya kan. Itu runutannya dari mata, pikiran, akal, mana dulu itu, Mas Tuying, untuk menentukan langkah berikutnya itu yang baik itu seperti apa itu? Mata biasanya langsung keturun ke akal ya, akal, terus ke pikiran ya. Tergantung apa yang dilihat, ya kan? Tergantung apa yang dilihat. Kalau mata pasti banyak kan di sifat lelaki ya. Iya. Nah, kalau mulut pasti cewek. Nah, iya. Makanya kalau mau keadaan apapun cewek pasti menutup mulut.
Iya Ya kan sih. kalau lagi malah Matanya. makin melotot ya. Nah, di situ. Ya, ada bahasa kayak itu dari Iya, mata turun Pak. ke hati. Iya. Itu lebay apa bisa seperti itu aslinya? Aslinya emang Lebay ya. emang itu. Kalau seperti itu, iya. Kodratnya Kodratnya. Iya. sifat alami. Ya mau dia senang mau sedih kan. Ada yang menarik lagi karena udah tadi ke apa ya namanya akal, pikiran, hati. Kalau bijaksana seperti apa bijaksana? Tentu bijaksana kan kata ya kan, kata. Tapi kebijaksanaan itu malah justru ke laku ya kan Om, seperti itu kan? Amalia. Amalia, kehalia, amalia. Berarti itu kalau bijaksana tentu melewati beberapa tahapan tadi dari melihat, mendengar, merasakan, mengkaji lewat pikiran, akal. Urutannya seperti apa Mas Tommy? Bijaksana mah ya tergantung keadaan ya. Tergantung keadaan. Iya, tergantung keadaan apa yang kita alami. Lah kita putuskan yang terbaik tanpa menyakiti pihak satu apapun yang lain. Kita ambil jalur tengah tapi itu jalur yang paling mendekati hati. Iya. Kalau kita lebih ke berarti muaranya setelah dikelola dari semua tadi kita kembali ke hati. Di situ Iya. ada rasa nyaman, itu bikin bisa ya ujung-ujungnya berkasih sayang semua kayak yang dituntunin sama Kanjeng Rasul ya. Itu baru oh iya ini aku lakuin seperti itu ya, perbuatan lah jadinya maliyah begitu ya. Ya, seperti kita selalu bersyukur. Ada yang tidak kita beli tapi itu disediakan oleh alam. Ya kan? Dari hal yang paling Dari ringan, barang yang ringan. udara benar sekali. Itu harta yang tak ternilai oleh yang diberikan oleh Allah. Sekarang jadi harga yang mahal banget. Saat ini Saat udara ini, paling ya, mahal, Itu keberkahan. sebuah keberkahan Iya. yang seringkali dan Terlupakan terlupakan bahwa itu unsur yang terpenting. bahwa kita Unsur yang terpenting ya kan. dalam keyakinan kehidupan, juga seperti itu ya, dikatakan bahwa orang kalau namanya hidup ya karena ada nafasnya. Iya. Nafas itu udara ya. Iya. Sekarang jadi barang yang paling penting. Nah, coba kalau kita hitung yang kasih itu kita hitung-hitungan berapa kali Iya. selama kita hidup berapa miliar yang kita keluarin. Ya kita dia cuma minta kita sekali nafas untuk bersikir. Oke, kalau aku hubungkan dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini, ya kan, ada kaitannya pasti kan ya. Ya yang ringan jangan Ya, terlalu jauh iya, gitu. iya. Udara, apakah ya itu hubungannya sama teguran mungkin pengeling seperti itu ya kalau di Jawa ya. Ya, Ada apa? Enggak ada apa-apa. Apa-apa. duluan aja. Oke. Iya tadi Mas Toying. Iya, gimana? Karena tadi udah dibahas masalah udara, namanya orang hidup ya bernafas. Kalau nggak bernafas ya meninggal, mati seperti itu. Sementara saat ini yang lagi santer, yang lagi kita alami, lagi viral itu tentang oksigen. Berarti kan itu kalau penalaran aku pribadi loh ya, kita lagi, hei manusia, eling loh, syukur, bersyukur, kowe dadi wong sing bener gitu, yang bener, jalanin syariat yang bener, jalanin kehidupan yang bener. Kene udarane tak Cukup. seperti ini mau gimana gitu. Iya benar, pengeling seperti itu ya, Iya, lebih benar. cenderung ya. Ya benar pengeling itu kan biar Pengeling. tahu orang itu manusia biar tahu gitu kan selalu Kayak volumenya bersyukur. kurang gede sedikit pasti. Kurang gede. Iya. Oh, udah gede banget kok. Orang. Ya tetap kita harus bersyukur sih. Ini tanpa konsep sama sekali ya teman-teman. Iya. Mungkin ada kita mengalir aja karena memang tadi ada beberapa kendala. Akhirnya kita daripada kosong, siapa tahu ini bisa kita share gitu, berbagi sama teman-teman. Bukan berarti kita merasa oh kita udah mampu bahas ini, kita enggak. Ini sekedar pendapat Iya. gitu. Kalau misalnya itu sejalan sama teman-teman monggo dipakai, kalau enggak juga ya inilah kami. Seadanya kayak aja. gini gitu kan. Oke, menginjak bab yang lain. Mas Dwi itu awalnya bisa
kayak tadi kemarin aku nanyain ke Bro Toying karena belum ada Mas Wandu. Iya. Kalau Mas Toying ditanyain nggak mau sih ya. Tapi aku di belakang aja gitu. Belajarnya kapan? Apa dari lahir udah bisa kayak gitu? Belajar apa maksudnya ini nih? Belajar menulis dan membaca enggak, belajar ini loh, belajar ya apa dinamakan bisa yang gampangan bisa dicerna, bisa ngeliat begitu kapan? Dari mulai kapan gitu? Ya mungkin udah ada anugerah kali ya. Anugerah dari Gusti Allah gitu loh. Tapi mungkin ada maksudnya yang jenengan pelajari mungkin. Nanti tak tanya satu-satu dulu. Pelajarin waktu dulu sih emang ya waktu kurang lebih waktu SMP lah, SMP kelas 1. Emang sekolah? Sekolah dong. Oh iya SMP. Iya. SMP kelas 1. Ya itu kan kalau zaman-zaman itu kan lagi rame-ramenya perang-perangan gitu berantem gitu. Berantem. Kok bisa kayak kita tapi nggak mempan gitu kan. Yang namanya juga pas lagi jiwa mudanya gitu kan ada. Ya cari-cari kan ada yang mau. Tapi zaman itu nyari-nyarinya di itu ya Mas Toying, maksudnya dari teman ke teman. Iya. Kalau sekarang kan di Google. Google gitu sekarang mah. Kalau dulu mah di ke teman nanya satu-satu gitu kan. Ada kita ngikut gitu. Itu satu aliran. Belajarlah di situ Belajar itu kira-kira 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun kurang lebih. 1 tahun itu bisa ngelihatnya mulai kapan ya? Kalau bisa ngelihatnya udah dari kecil. Anugerah itu. Ya. Anugerah. Masalahnya saya belajar tapi nggak ngeliat-lihat juga gitu loh. Karena Ya emang kan? belum ada anugerah dari kecil seperti itu loh. Dari kecil dari umur 5 tahun lah. Gitu. Untuk pengalaman yang paling jenengan pernah ya kayak kemarin kan Ya kayak kemarin waktu di sawah gitu kan pernah dicerita itu. Oh iya benar. Dulu waktu masih kecil kan. Nah itu salah satunya itu ceritanya gitu. Di Lapakoro di live di sawah. Iya jenengan itu melihat dapat albino ya waktu Iya, itu terus albino. Ya. Tapi ada satu lagi yang belum saya ceritakan sih. Cerita Mas Toying. Ngapain kalau nggak cerita di sini gitu loh. Iya. Ya. Itu kodok ya, bahasa Jawanya kodok, bahasa Indonesia kan katak ya. Katak. Segede kebuk. Serius itu. Katak segede. Ya maksudnya gimana? Maksudnya ceritanya awalnya gimana? Ya, dulu kan waktu ya lagi sakit juga sih, pas dulu lagi sakit. Kan nangis terus, nggak berhenti nangis terus. Sakit sering sakit ya? Iya. Jadi caranya seperti itu. Jenengan sakit. Terus ya dari jam berapa ya? Lagi azan maghrib lah gitu kan. Nangis kan, kata orang tua ini, kenapa nangis? Takut gitu. Kamunya jawab, Mas Toyingnya jawab takut. Kenapa takut? Gitu kan. Itu depan ada kodok kayak aku. Oh kamu jawabnya, Mas Toying jawabnya di depan ada kodok. Di depan ada kodok. Mana kodok gak ada? Nggak mau sama mama, maunya sama papa gitu. Nggak mau sama mama gitu kan. Kodoknya segede Kebuk. Tadinya kecil langsung gede apa? Udah gede? Langsung gede aja teman-teman. Langsung gede. Posisi udah depan saya gitu kan. Posisinya gitu. Udah hadap saya itu. Gede banget kan. Seolah-olah kayak pengen nelen. Iya. Mau ditelan lah gitu kan. Ini mumpung pesertanya. Untuk nama julukan itu muncul kenapa? Ya kenapa ada Bro Toying? Toying kan kalau di Jawa identik kurus. Kecil, kenapa terus ya. dengan gede kayak gitu dituying-tuyingin gitu loh. Ya dulu pernah sakit tipes ya. Sakit tipes hampir 2 bulan. Pernah sakit juga? Ya pernah. 2 bulan, hampir 2 bulan. Bilang dari kecil sakit. Oh iya. Sakit tipes. Udah hampir 2 bulan kali. 2 bulan sakit tipes. Mekos sekali sampai rambut protol semua gitu. Diginiin dipegang protol. Gitu. Saking lamanya sakit. Ya, Makanya kalau mau sakti sakit dulu dari kecil ya. Oh kayak gitu. Syaratnya sakit Kalau dulu. mau bisa. Oh gitu. Kalau mau bisa soalnya bisa lihat sakit dulu dari kecil. Tapi itu salah satu kenapa Bro Toying sekarang namanya, padahal namanya bukan Toying, tapi orang nyebutnya Toying karena dulu pernah sakit
dari badannya normal, kondisinya normal, Ngedrop. kemudian sampai ngedrop jadi kurus. Nyampe jalan aja nggak bisa. Jalan saja nggak bisa. Udah Oh. kayak mau lumpuh gitu loh. Kenapa saya kaget kawan-kawan, karena saya nggak di sini dulu gitu, beredarnya di seputar sana. Berarti di mana aja itu. Iya, soalnya kan kita berbeda waktu usia ya, mainnya Iya. ini nggak ke sini. Oke, karena durasi mau nanyain bidang Oh, lain. siap. Monggo. Mau nanya apa Mas? Baik, Mas Pandu. Ya, Mas Pandu. Jenengan dari kemarin nggak tampil, padahal udah ngomong iya, tapi kemana aja gitu loh aslinya. Biasa ada kesibukan di rumah, Ada kesibukan di rumah. kesibukan keluarga yang nggak bisa ditinggal. Oh, nggak bisa ditinggal, iya sih. Ah, itu apa jenengan? ketertarikan dengan Gimana? kebahagiaan itu. Oh iya, jenengan itu. Iya, ini kan teman-teman belum pernah lihat aksinya jenengan ya kan, karena baru tampil. Tapi ini kita insya Allah yang ada duduk di sini bukan membanggakan diri ya. Iya. Kalau kita ke horor, kita bicara mistik, alangkah baiknya sedikitnya kita tahu tentang mistik. Yang ngomongin dan mistik nggak tahu mistik ngapain gitu loh. Kata-katanya kan wagu. Nah ini jenengan dulu tertariknya belajar kayak gitu, awalnya motivasinya apa gitu? Yang pasti awal motivasi dari Pengen sakti. keluarga. Oh, Nggak ada. Enggak. Kan berhubung kan saya itu keluarga itu kan wirausaha. Wirausaha, benar. Pasti tahu kan wirausaha pasti ada Wah, masyarakat klinik-kliniknya iya, kan. ada gituan. Ya dari situ mulai Mereka berawal. pengen bisa backup keluarga. Iya. Awalnya dari situ. Oh, sering ketembak begitu ya. Mm-mm. Akhirnya jenengan mulai belajar. Mulai belajar Oh, pernah sempat ketipu nggak lagi belajar dulu? sering. Sering. Apa yang diinginkan, yang muncul yang nggak diharapkan, seperti itu. Sering. Tapi pernah nyaman karena belum tahu. Pernah. Oke. Pernah nyaman. Terakhir pas apa ya? Ya ada hal yang di luar nalar lah. Ada hal di luar nalar. Apa dikatakan itu petunjuk? Tapi semakin gitu ya? menarik ya. Hmm. Jadi apa ya? Ada kayak kebelok gitu, nggak sesuai syariat. Oh, pada Berawal saat dari situ. jenengan mulai mendalami hal tersebut, yang tapi ganjil. justru ada yang jenengan merasa bertolak belakang dengan apa yang ada di hati, Iya. seperti itu. Heeh, Akhirnya memilih jalan yang berbeda. jalan yang Justru berbeda. jadi ketemunya yang jadi pegangan Yang jenengan jadi saat pegangan. ini. Pengalaman apa yang paling menarik? Ya kan saya pertama belajar ilmu kebatinan itu kan amalan Amalan. berbentuk zikir. Iya. Pas terakhir zikir itu, pas merasa ada perbedaan itu, di belakang itu kayak ada yang membisikin Ada wujud apa suara seperti apa bentuk ini? kalimat tauhid, Kalimat tauhid. Oke. kembali ke jalan. Oke, aku bisa nangkepnya begini, Mas Wandu. Ini ngobrol santai aja sih, bukan banggain diri nggak ya? Jadi Mas Wandu belajar di satu aliran tertentu seperti itu ya. Iya, Akhirnya dia mendapatkan amalan yang didawamkan. iya. Didawamkan semakin dalam, justru dibisikinnya yang berbeda dengan ini. Nah, Gitu. Justru tauhid lagi yang muncul seperti tauhid itu. lagi yang muncul, kembali lagi kepada Oh, seperti itu. Bukannya yang membelokkan ya, suatu aliran itu selalu berjalan di jalan tauhid ya. Iya. Tergantung si manusianya yang mengamalkan, mengkajinya, siapa yang ada, yang datang, siapa yang enggak. Bukan aliran itu ya. bukan aliran. Bukan aliran, bukan alirannya bukan itu. alirannya. Kitanya. Kitanya. Nah, kitanya yang pengen, kadang saat kita tafakur kita pengen bisa harus ada nih yang datang makhluk yang Mindsetnya seperti itu. jadinya munculnya itu yang membelokkan, tapi seluruh aliran itu pasti menujunya sama yang di atas. Sama yang Tergantung di atas. manusianya dengan ikhlas mengkaji itu, dengan mendawang dengan zikir yang itu, dengan ikhlas pasti ketemu yang Bisa ketemu. benar. Tapi dengan Meskipun pengen buru-buru tergesa-gesa akan memunculkan yang sesuatu berbeda. yang berbeda. Itu bukannya aliran itu ya. Bukan aliran. Iya, Ah, bukan alirannya bukan. yang pada semua aliran Aliran itu pasti bagus muncul satu. mesti menuju ke sana. Iya, Cuman benar. manusianya itu
manusianya, tergantung apalagi manusianya. jiwa muda kadang Iya, pengen terburu-buru. pengen bisa ini itu ya. Yang terpenting di itunya. Ada yang dibilang begini Mas Tommy, jadi apapun, entah itu dari ya taruhlah amalan apa, tergantung tujuan, seperti itu ya. Iya, tergantung tujuan. Kayak orang sugesti takut sama aku ngeliat lepat albino, ya yang muncul itu dari iya. sugestinya sendiri. Sugesti Dia itu, memunculkan, memvisualkan itu loh. Dia- Apa yang menjadi ketakutannya Iya, orang iya. tersebut itu loh. Dari situ intinya ya. Makanya apa ya, buat teman-teman kita bisa nge-share berhati-hati seperti itu. Iya, Jadi berhati-hati. dan mau belajar kebatinan, siapa itu nggak bisa orang ngapain belajar kebatinan, orang belajar kebatinan nggak boleh gitu, nggak bisa, karena memang kehidupan memang dohir sama batin berjalan beriringan. Tapi kalau saya sukanya di dohir. Sukanya di dohir. Sukanya seni ya, seni bela diri gitu kan. Dari dulu dari sampai gue sukanya karate gitu kan. Oh iya, Belum pernah belajar kebatinan, belum saatnya. lagi zaman itu. Iya, malah Zaman enggak. itu. Kita mainnya di dohir. Oke, tapi pernah mengalami dari awalnya belajarnya kan berarti tadi ya yang dohir gerak gitu ya. Ada yang mengatakan seperti ini Mas Tommy, tenaga dalam misalnya. Iya. Tenaga dalam bisa dimunculkan melalui beberapa hal, antara lain zikir, gerak tubuh, pemusatan Terutama pernafasan. pernafasan. Iya itu. Pengaturan pernafasan itu. Iya, penjelasannya seperti apa Iya. Mas Tommy? Ya pernafasan tuh. Kalau kita bisa ngatur nafas, nafas itu taruh di mana, setelah kita terpusat, kita mau taruh di mana itu kekuatan itu. Untuk Berarti- menghantam ya. untuk Dari situ loh. Mau tangan di kaki kan, semua bisa. Makanya semua pernafasan itu perlu unsur kehidupannya. kembali Salah lagi satu, kembali ke nafas, udara ya. ke udara. Iya. Oke, kembali ke udara. Baik, ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Memang jam sekarang udara penting sekali ya. Walaupun ada dalam zikir, mungkin orang-orang batinan ya zikir, ada pasti ada sihir yang ditahan nafas itu pas amalan itu dibaca berapa kali harus tahan nafas. Cuman kan kadang makanya nahan nafasnya itu di mana? Kadang kan nggak dikasih tahu. Nggak dikasih Iya, tahu. kadang itu yang bisa jadi sininya sakit ya, ulu hati kadang. Nah, Larinya salah. larinya salah. Pemusatan tenaganya itu salah. Nah, Iya, yang aturan kita nariknya jatuh ke kemana? kemana, larinya Tambelangnya kemana. ya? Itu jadi malah iya, sakit. heeh. Malah Bener. Pernah Iya. ngerasain seperti itu. ya iya sama. Maksudnya gini. Makanya Ya. belajarnya ilmu bela diri, jadi ngerti pernapasan. Oh iya ya. Iya dari dohir. Ya. Belajarnya dari dohir dulu ke batin. Emang situ dohir dulu? Emang situ dohir dulu? Masa? Kak belajar apa? Taksilat. Pencaksilat? Oh iya, apa iya? Cuman 1 bulan doang. Bulan gitu. Kan yang penting udah pernah latihan Iya bernapas sih, 1 iya bulan. tahu dasarnya gitu. Kuda-kudanya gimana gitu kan. Pantesan, iya. Iya. Iya, kalau 1 bulan itu sabuknya belang-belang ya kalau nggak salah ya. Enggak, masih pakai pakaian olahraga. Masih pakai Belum ada olahraga, seragam. belum ada sabuk. Apa nggak pakai celana juga? Ya pakai celana training Oh dong. gitu. Iya tuh sekilas tentang Bukan sabuk krokodil. Bukan sabuk hotel. Mas itu Puri Andayani. Jadi gini loh. Ya, ini apa ya, berbagi tentang pengalaman masing-masing teman-teman tuh. Tapi Mas Tommy tadi baru sedikit ya sebenarnya. Baru sedikit kayaknya nanya-nanya tadi loh. Mau ditanyakan lagi silakan. Kan saya udah ngomong, saya sukanya belajar di dohir. Itu kan awalnya ya Mas Wandi ya. Udah kesananya gitu, ada pengalaman apa? Pernahkah jenengan sebagai sosok jenengan itu pernahkah bukan salah sih, tapi apa ya, aku pernah ngalamin belajar kayak gitu loh, terus lucu, sekarangnya ngerasa lucu, pernah nggak? Kok itu kamu belajar itu gitu, dan sekarang yang udah ditinggalin gitu, pernah nggak? Enggak juga sih, Enggak itu sebagai bagian kita mengkaji Proses. diri sendiri, proses kita untuk memulai memulai yang awal. Semua berasal dari pondasi. Fondasi Iya kan? gitu. Sama orang tua kita juga ngasih kita pondasi. Intinya harus bisa sholat, harus bisa ngaji. Saat kau terpuruk, kau akan kembali. Dasar Dasarnya di sebagai situ. fondasi, Sama kemanapun. juga saat pembelajaran ilmu kebatinan juga dari satu
ke guru yang lain tetap ada tetap rule-nya ada, tapi sebenarnya. kan fondasinya tetap harus bisa sholat, harus bisa ngaji. Sebenarnya Iya, walaupun bagian nanti situ. kemana aja Kemana aja kembalinya tetap mau. itu. Walaupun kita saat kita terpuruk pun kembali ke situ. Saat kita dalam berzikir juga larinya ke situ-situ. Harus bisa ngaji. Dan Ya kan? semuanya berpulang lagi kembalinya satu Makanya kesana. orang tua pasti kamu harus sholat, kamu harus ngaji. Walaupun sebagai anak-anak kadang kan pengennya bermain, tapi setelah kita dewasa, oh iya itulah pentingnya. Setelah kita dewasa benar untuk bisa sekali. mengetahui lebih dalam. Benar. Iya, ini sangat menarik buat teman-teman semuanya ya. Kita apa ya masing-masing dari teman-teman kita berbagi dulunya itu belajar dari mana. Ternyata itu semua mungkin dalam tayangan-tayangan hal seperti ini kan, oh itu kayak gini buat nangkap ini bisa ngeliat. Sebenarnya bukan itu ya, bukan tentang itu ya. Saya mau nanya nih, boleh nggak? Hostnya siapa? Yang jenengan lah, si siapa? Oh gitu. Jenengan. Kan itu harusnya dibantu. Ya, sama aja kok, ya nggak wis. apa-apa. Mau nanya apa Pak Bro Tuying? Bro Ayung kan gini. Bro Ayo. Iya kan, Bro Ayung kan namanya aja kan. Mas Ayu nggak? Mas Ayung aja. Ya udah. Lebih ke Jawa-Jawa. Mas Ayung. Apa? Mas Ayung mau nanya nih ya. Apa? Mau nanya apa? Iya, dia mau nanya apa? Baliklah. Gini, Ya. Mas Ayung Ya, dulu pernah ya sama yang kayak kita yang tadi ditanyain gitu kan. ya lebih spesifik orang apa? Kok kenapa bisa tertarik dalam belajar gitu loh, batinan loh? Saya nggak tertarik. Nggak tertarik. Sampai waktu titik tertentu saya nggak tertarik. Tapi saya selalu kemanapun pergi ketemunya sama orang yang batin terus. Mau jalan kemana ngobrol tahu-taunya mbah. Iya. Mau yang gede-gedean ke sini. Iya, Mau nganterin orang tua ngurus KTP, nungguin ke sono yang diajak ngobrol mbah. Dagangan ditembak sama orang. Oh, ketemunya kayak gitu terus. Makanya sekarang jadi nyembah. Enggak juga. Enggak. Jadi awalnya seperti itu, Mas. Seperti Jadi itu. seperti itu terus pernah mengalami kejadian di mana namanya anak muda kan kita pernah down, bener-bener down. Kita pegangannya orang tua pada nggak ada. Terus ya jalan nggak tentu arah ke lembah hitam seperti itu. Terus datanglah seseorang ngasih pengeling gitu ya kan. Jangan seperti itu, tadinya kan kamu dulu begini-begini. Dan iya ya, kenapa aku seperti ini? Dari situ mulai pengen mendekat, itu aja. Tapi Mendekat sama siapa? Ya mendekat sama Biasanya cewek. Katanya kan bisa cewek. Katanya. Biasa. oh itu yang biru beda. Oh beda lagi. Iya, nah, itu dari situ mulai Jangan belajar itu buat cewek. Ya nggak tahu. Awalnya iya. enggak ya. Ya katanya nggak apa-apa, ngomong-ngomong nggak apa-apa, mau nanya nggak apa-apa. Tanyain aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya aku kalau Cinta ditolak dengan bertindak Iya, kayaknya. sepertinya seperti itu. enggak kalau cewek aku dulu waktu ya aku beberapa kali pacaran dulu pernah. Sorry ya buat siapa aja gitu yang pernah Mantan. terluka, yang Iya, pernah mantan. terluka gitu. Tapi mantan pada jadi orang kaya semua loh, aneh gitu. Enggak, aku enggak Terus pakai ada gitu. penyesalan seperti itu. Enggak Ketika ada. kemarin kayak Enggak, kita enggak pernah, aku enggak pernah kayak gitu, tapi kemampuan speaking aja gitu, Oh, bisa-bisaan iya, iya. gitu. Speak doang, enggak pakai kayak gitu. Ada pertanyaan yang lebih ini apa? Loh, apa gitu loh. Yang bikin aku Susah rada ya. keren gitu loh. Pernah semedi di mana aja. sepertinya terlalu dalam, tapi nggak apa-apa sih. Semedi di mana aja Iya. gitu. Ya semedi karena takut. Ini jujur-jujuran ya. Iya. Semedi Bal-balan ya lah. sebelumnya semedi di tempat jauh ya awalnya semedi di rumah dulu, di kamar gitu. Tapi karena tuntutan peran gitu kan, aku nggak bisa alasannya apa. Pernah sampai ke goa kemana aja seperti itu. Ketemu apa aja di situ? Nah, ketemunya kayaknya dengan persis. Sama. Aku suruh dawamin itu sama guru waktu itu gitu. Disuruh dawamin itu ditinggal, tempatnya gelap gulita, nggak ada siapa-siapa, ada lapar, ya kan takut, campur aduk. Oh kok malah aku dawamin kalimat itu yang keluar lama-lama kok kalimat tauhid. Berarti ada Gitu. persamaan di situ. Ada Ya? persamaan, makanya aku sayang sama kamu. Gitu, makanya gitu. Jadi kita itu yang muncul kalimat itu yang bikin aku tenang, yang bikin aku nggak ngerasa takut,
dan ini alamnya Allah Ta'ala sama gitu, seperti itu awalnya. Kembali kepada alam. Iya, Kembali iya kepada- seperti itu. Dia sekali lagi, makanya kan ada ayat dengan mengingat dia hati menjadi tenang gitu Iya, kan. Ya, ngalamin sendiri Ngalamin. gitu. Walaupun kadang-kadang inget ya kadang-kadang doang. Lebih banyak nggak elingnya gitu. Makanya ngumpul kamu dengan semua kan supaya saling eling pengeling seperti itu. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ada mungkin? Nggak ada ya, Silakan. Udahlah cukup. cukup ya. Oke. Wah, Mas Tom ini tadi pertanyaan. Biasanya dalam banget Closing. Closing. Closing aja mungkin dari teman-teman diwakili Mas Tommy, ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua di sana yang lagi nonton kita. Kita harus mempercayai bahwa goib itu ada Ya, sebagai rukun iman. iman, ya kan? Ya kan, rukun iman. Siapa yang pengen melihat goib lebih jauh harus hati-hati, lebih selektif untuk siapa yang datang, apa yang ditemuin, untuk apa, ya kan? Iya, Tujuan kita mempelajari goib untuk mendekatkan, bukan yang lain, bukan yang lain, hanya mendekatkan kepada Allah. pada Allah. Iya, Benar. Tuhan kita, ya kan? Hmm. Dengan cara apa? Semua agama punya metode masing-masing. Benar. Intinya satu, ketenangan lahir dan batin. Iya, Apalagi kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan kita pasti akan menemui jalan yang terbaik. benar. Yang terbaik, Oke, ya kan? Jalan yang terbaik dari yang paling baik, ya. luar biasa. Itulah kenapa pada sesi akhir selalu kita katakan semoga kita mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Gitu. Ada Mas Nah, nggak ada, udah Dari cukup, jenengan. udah diwakilkan. udah ngambil mic kirain mau ngomong gitu loh. Ya nggak apa-apa kan debat di Oke. bawah kan ya. Baik, tapi cukup ya kayaknya ya. Cukup. Oh, kesel gitu. Iya, udah. 42 menit. Jadi ya terima kasih buat teman-teman yang nyimak obrolan kami yang ngobrol santai, penting nggak penting lah gitu ya. Karena kondisi nggak memungkinkan, akhirnya kita ngobrol santai. Siapa tahu bila mana memang ada yang baik yang dari obrolan kami yang kami sampaikan, monggo diambil. Tapi kalau memang banyak kekeliruan, banyak salah, itu ya kekurangan kami gitu. Kita masih muda, kita belum berpengalaman, kita perlu banyak belajar gitu. Dan adanya kami mengulik tentang leluhur, kisah leluhur, dan itu juga sarana belajar buat kami juga Ya, sebenarnya, buat kami seperti belajar, itu, benar. bukan membanggakan diri. Oke, ini cukup ya. Ya, cukup. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan saling kita bergandengan satu sama lain dalam masa yang sulit ini. Semoga selalu mendapat kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun ya, kapanpun ya. Seperti itu. Cukup ya. Ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan pasti itu. Semoga teman-teman semua selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.